Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari Minggu, hari Tuhan, hari pertemuan kita dengan Tuhan, yang mau bertemu dengan kita pada hari Tuhan ini, terambil dari Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-44. The reading of the Word of God is taken from John chapter 11 verse 1 to 44 in remembering of the Lord's Day, as our Lord like to meet us every Sunday. Sebagaimana nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sebelum melakukan tugas sehariannya, mereka dipanggil oleh Bapa di surga untuk bertemu dengan Bapa dan dibekali oleh Bapa dengan firman Tuhan. Indah sekali bahwa kita pun sampai pada saat ini dapat meneruskan adat yang kudus ini, bahwa setiap hari Tuhan kita berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan yang mau bertemu dengan kita dan mendengar firman Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan, lanjutan dari pengajaran firman Tuhan minggu yang lalu. Kita sudah sampai di pasal yang ke-11. We already arrived on chapter 11 of John. Apostle John, Gospel of John, chapter 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak murah dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada
di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu
untuk menghiburnya. Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Our Lord Jesus Christ raised Lazarus up from the dead. Saudara, pengajaran firman Tuhan pada hari ini akan berlangsung lama, karena ayat-ayat yang kita baca pun begitu banyak. Saya di dalam menyiapkan khotbah ini
ada sekitar 130 poin yang saya telah siap. Dan saya juga sudah bagikan ke grup yang ada di gereja kita ini. Seandainya satu ayat saja yang saya khotbah, makanya ada 44 khotbah yang bisa kita khotbahkan. Karena begitulah firman Tuhan, sangat kaya. Dan setiap kali saya membaca firman Tuhan, saya kaget, terheran, terhibur, dikuatkan. Dan ada begitu banyak hal baru yang Tuhan berikan dari firman. Kita harusnya merasa terhibur dan merasa kaya dengan firman Tuhan. Makanya kenapa Tuhan menyiapkan hari Minggu sebagai hari istirahat, sebagai hari pertemuan dengan Dia. Karena hari Minggu adalah hari khusus di mana Tuhan mau berjumpa dengan kita, anak-anaknya. Di mana Dia mau membekali kita, di mana Dia mau menolong kita, di mana Dia mau menghibur kita, di mana Dia mau mengarahkan, menuntun kita agar kita mengerti tentang siapa Dia, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, janji-janji yang luar biasa, dan semua sifat, kuasa, dan kasih-Nya itu bagi kita. Makanya Adam dan Hawa, tatkala Tuhan ciptakan mereka, sebelum mereka melakukan tugas sehariannya, hari pertama Tuhan memanggil mereka untuk bertemu dengan Dia, dan Dia memberikan apa yang disebut sebagai mandat budaya, cultural mandat, tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Inilah yang harus dibuat oleh setiap anak Tuhan di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru. Maka kita sampai saat ini setiap hari Minggu kita beristirahat dari semua kesibukan kita dan kita fokus di hari Tuhan. Tuhan yang mau ketemu dengan kita dan Tuhan yang mau memberikan firman-Nya. Makanya kenapa saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, firman Tuhan dari Perjanjian Baru, bahkan firman Tuhan pada saat ini, dan kita menggali, mendengar, merenungkan, karena inilah makanan rohani bagi kita. Tanpa makanan rohani, rohani kita tidak kuat. Sama dengan kita makan sehari-hari. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak makan? Fisik kita tidak akan kuat kalau tidak makan. Spiritual kita, rohani kita juga tidak bisa kuat kalau kita tidak memakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan syukurlah Tuhan menyiapkan firman Tuhan seperti ini. Dan oleh karena itu saya di awal renungan khotbah ini saya sampaikan saudara bertahan. Karena hari ini kita akan mendengar firman Tuhan cukup lama. Saya kadang-kadang heran, orang kalau makan makanan enak, mengambil nasi dan daging dan sayur banyak, kemudian tambah lagi, dan mau tambah lagi. Kenapa kalau kita dengar firman kita tidak mau tambah? Maunya 1-2 menit, maunya pulang. Ini hal aneh tapi nyata. Dan saya harap semua yang ada di sini memegang prinsip bahwa firman harus kita makan tambah dan tambah dan tambah. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Saya memberikan sekitar 5 poin penting sebagai garis besarnya. Saudara bisa lihat di dalam buletin kita. Ada 5 poin yang menjadi garis bawah kita. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu Lazarus telah mati. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah dan adalah anak Allah yang hidup. Yang keempat, Tuhan Yesus menangis. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lima poin ini saya harap menolong saudara dan saya untuk memahami ayat per ayat. Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah tempat namanya Betania. Dan dalam penjelasan firman Tuhan dikatakan bahwa Betania itu ada sekitar 2 mil jauhnya
dari Yerusalem. Itu ayat 18. 2 mil bagi kita agak susah dipahami karena kita di sekolah tidak belajar ukuran jauh itu dengan mil. Maka kita perlu converse atau pahami dengan kilometer. Dan saya pelajari 2 mil itu sama dengan 3 kilo lebih. Jadi saudara bisa bayangkan perjalanannya 3 kilo lebih itu cuma bisa jalan kaki. Dan bukan saja itu, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang Yahudi sering jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya pernah khotbahkan juga, kalau tempat tinggal Tuhan Yesus itu di Nazaret, itu di Galilea, Yerusalem itu jauh, lebih dari hampir 200 kilo. Dan perjalanan bisa 4-5 hari. Jadi kalau 2 mil itu dekat, 3 kilo itu bagi mereka dekat. Ya bagi kita yang tidak biasa jalan, rasanya jauh. Karena dunia kita berbeda dengan zaman itu. Tuhan Yesus pada waktu itu mendengar berita dari saudari-saudari dari Lazarus yang namanya Marta dan Maria. Mereka punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Kalau saudara melihat konteks di sini, kita dijelaskan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka. Bahkan berita yang disampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus itu yang engkau kasih itu sakit. Nah, kalau kita mendengar kata seperti begini, kita harus melihatnya secara praktis. Apa artinya? Tidak mungkin Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan Marta dan Maria tanpa ada relasi dekat. It must be deep, close connection between Jesus and them. Harusnya ada relasi yang dekat sekali. Nah, kalau ada relasi yang dekat, itu berarti mereka spending time yang banyak. Dan saya menafsir bahwa kemungkinan besar tatkala Tuhan Yesus berjalan dari Nazaret yang ratusan kilo itu ke Yerusalem, dia menetap tinggal bersama dengan ketiga orang ini. Sehingga ada waktu yang banyak berbicara, berdiskusi, mengajar kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi keluarga ini, khususnya sekarang Lazarus. Sehingga berita yang disampaikan di sana bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Ayat yang ketiga. Kenapa mereka memberikan berita ini kepada Tuhan Yesus seperti begitu? Karena mereka berharap agar Tuhan Yesus bisa datang. Karena begitu dekatnya relasi antara Marta, Maria, dan Lazarus. Harapan mereka besar Tuhan Yesus bisa datang. Harapan mereka besar karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu bisa berbuat hal apa saja. Dan itu diakui oleh mereka bahwa apapun yang Tuhan Yesus jalankan dan sampaikan kepada Bapa itu akan dikabuli. Jadi mereka benar-benar melihat Tuhan Yesus ini sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai yang mampu membuat hal-hal ajaib. Dan memang perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus buat itu sudah sangat tersebar. Bahkan dalam konteks pun saudara bisa lihat, ada yang mengomel-ngomel kata orang yang buta dari kecil saja, lahir saja bisa sembuh, masa dia tidak bisa sembuhkan Lazarus. Jadi masalah penyembuhan dan perbuatan mujizat bagi Tuhan Yesus itu sudah sangat diketahui oleh banyak orang. Apalagi Marta, Maria, dan Lazarus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan saudara bisa bayangkan tatkala Marta dan Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan ungkapan yang sama dikatakan kepada Tuhan Yesus, jikalau Tuhan ada di sini, saudara saya tidak akan meninggal. Dan itu hal yang logis, hal yang nyata, dan hal yang lumrah.
Kalau Tuhan Yesus ada, pasti sembuh. Apalagi saudara ada banyak cerita, ada yang jauh-jauh sakit, Tuhan Yesus bilang pergi saja, dia sudah sembuh. Tuhan Yesus omong saja dari jauh, mujizat terjadi. Apalagi kalau dia ada. Jadi sebenarnya mereka sangat berharap supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan sakit dari saudara laki-laki mereka. Tetapi di dalam konteks kita, saudara lihat baik-baik, Tuhan Yesus tahu, itu dalam poin pertama ya, Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus ini sudah meninggal. He knows already that Lazarus already passed away. Statement ini saudara menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memang Allah. Bagaimana bisa tahu jauh-jauh sebelum berita datang? Bahkan berita yang datang itu bukan mati. Berita yang datang ke telinga Tuhan Yesus yaitu dia yang engkau kasihi sakit. Tapi Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dia bukan sakit, dia tertidur atau dia mati sebenarnya. Itu kata-kata metafor yang Tuhan Yesus pakai, yang mereka tidak terlalu paham. Setelah itu Yesus juga bicara secara langsung, dia bukan tidur, tapi dia sudah mati. Namun tatkala kita baca firman Tuhan, kita boleh menarik kesimpulan penting. Tatkala Tuhan Yesus tahu bahwa dia mati, pada hanya konteksnya berita datang sakit, ini adalah seorang manusia yang ilahi sebenarnya. This is not just normal man. He is a true man, but he also must be above man, which is a true God. Harusnya ini dia Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan selalu dikatakan Tuhan, 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 Tuhan. That's emphasized that he is God. Ini yang harus kita tarik dari firman Tuhan pertama. Ini akan menolong iman kita. Hanya dengan statement kesaksian firman yang katakan bahwa dia sudah tahu sebelum Lazarus mati. Sebelum berita lebih jelas kasih tahu dan kesaksian lebih nyata bahwa dia sudah mati, dia sudah tahu itu. Nah, karena dia tahu itu, dia mengambil langkah surgawi yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Marta dan Maria. Dan ini juga kita bisa belajar. Kita dalam doa permohonan kita mau jadi sudah. Kita mau Tuhan jawab sudah. Bukankah Marta dan Maria mau supaya dijawab kan? Kan dia mau Tuhan datang sudah supaya sudah lagi-lagi saya sembuh. Itu harapan manusia. Sehingga mereka kecewa, kenapa Tuhan tidak ada? Kalau ada kan sudah sembuh. Dan kita juga begitu. Dalam sakit kita, dalam pergumulan kita, kita cenderung untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab kita right on. Langsung harus dijawab. Mari kita belajar strategi Tuhan. Tuhan Yesus tahu. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Tuhan Yesus sengaja. Tuhan Yesus tidak langsung ke sana. Bahkan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, lebih baik kita jangan pergi dahulu supaya kamu pun belajar percaya. Saudara, bagi saya ini adalah hikmat yang super duper luar biasa. This is a very deep wisdom of God, which is through Jesus Christ. Through this event, He wanted to teach the people to learn to believe. Lewat peristiwa ini, dia mau murid-muridnya belajar. Itu pertama. Dia mau Marta belajar. Dia mau Maria belajar. Dia mau orang-orang Yahudi belajar. Untuk melihat the action of God in facing the death. Dengan menunda 2 hari. Dan seakan-akan memberi perasaan kecewa kepada Marta dan Maria. Tetapi di balik itu ada berita yang luar biasa. Kita sering melihat yang mana Tuhan bisa jawab kita cepat agar supaya kita bisa memuaskan hati kita.
Tetapi dengan tundaan dari Tuhan, kita tidak pernah lihat dengan baik kalau memang penundaan waktu itu, waktu Tuhan is the best for us. Kita pikir Tuhan tidak dengar doa saya, tahu kadang-kadang gitu. Nah, saya sudah berdoa, Tuhan tidak jawab. Tetapi the time of God is not ours. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Maka Tuhan Yesus katakan dalam firman, saudara lihat di sana, Tuhan Yesus bilang, kita tunggu sampai 2 hari lagi, sampai nyata kepada orang di sana tahu bahwa memang Lazarus itu sudah mati. 4 hari. Di dalam budaya tahyul orang-orang Yahudi, kita juga kan punya tahyul-tahyul di sini ya. Tahyulnya apa? Kalau di sini, nanti saya bilang kayak Yahudi punya. Kalau di sini kita punya tahyul orang mati setelah dikubur atau masih mati, rohnya itu masih ada di situ. Orang ditabrak mobil, darahnya banyak di jalan raya situ. Ada yang mau lewat itu lihat darah, takut. Kenapa? Karena roh dari situ. Kalau orang sudah dikubur, orang berpikir bahwa roh orang mati ada di situ. Sehingga kalau orang berjalan melewati kubur, kepalanya jadi besar, betis-betisnya juga berat, ketakutan. Itu tahyul-tahyul kita. Dengan berpikir bahwa rohnya ada di situ. Nah, orang Yahudi juga ada tahyul seperti begitu. Bagaimana tahyulnya? Mereka melihat bahwa kalau orang mati itu, setelah mati, dalam 3 hari rohnya masih ada di situ dan berharap untuk kembali lagi ke tubuhnya dan dia bisa kembali hidup. Itu pemahaman tahyul mereka. Nah, sekarang saudara sudah bisa paham kenapa Tuhan Yesus kok tidak langsung pergi. Kalau Tuhan Yesus pergi waktu 2 hari mati, ya, meninggal Lazarus, kan nanti mereka bilang, oh kan rohnya kembali dong. Begitu logikanya. Tapi karena Tuhan ini mengerti dan dia memang Allah dan dia mau menolong pemahaman-pemahaman Yahudi pada waktu itu secara tahyul, dia tunggu 4 hari. Bahkan Marta sampai katakan, Tuhan sudah berbau. Dan orang semua tahu 4 hari ya bau. Nah, saudara bisa bayangkan kalau sudah mati 4 hari, sudah berbau lagi, berarti peristiwa kebangkitan ini bisa amazing. Tahyul tidak bisa lawan, dan orang-orang yang beda kepercayaan tentang hal kebangkitan itu tidak bisa melawan Tuhan Yesus punya action. Jadi saudara, dengan cara Tuhan Yesus di poin pertama ini, dia tahu Lazarus sudah mati dan dia menunda, dia mau membuktikan kepada mereka bahwa dia memang Allah. Bahwa peristiwa kebangkitan ini bukan karena tahyul. Bahwa apa yang dia buat ini memang harus dipercayai oleh mereka yang tidak percaya dia sebagai Allah itu. Dalam konteks yang kita baca, sudah lihat dalam pasal yang ke-10 kan sudah dijelaskan. Mereka mau ambil batu, mau lempar Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau lempar Tuhan Yesus? Karena mereka bilang, engkau manusia saja kok engkau buat diri seperti Allah. They got angry because Jesus said, I and the Father are one. Dan saudara-saudara dengan khotbah itu, dia katakan bahwa aku dan Bapa satu. Yohanes pasal 10 ayat 30. Dan ayat 31 dan selanjutnya, dalam konteks dikatakan bahwa mereka mengambil batu dan mau lempar dia. Tuhan Yesus bilang, loh apa yang salah yang saya buat? Kamu mau lempar saya? Dosa apa yang saya buat? Terus mereka katakan, bukan perbuatan baik yang engkau buat yang kami mau lempar kamu, tapi kamu bilang kamu sama dengan Allah. Itulah saudara, dalam konteks kita,
tatkala Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi kembali ke Yudea, mereka bilang, wah, orang Yahudi di sana mau lempar guru, kenapa kita ke sana, kita mati nih. Didimus, yang nama Thomas dalam bahasa asli itu artinya twins. Ada yang dalam sejarah katakan dia mukanya mirip-mirip ke Tuhan Yesus. Jadi dia bisa tahu, dia menjadi lebih takut karena itu benar. Karena kalau muka mirip gitu kan bisa salah lempar. Dia takut. Makanya dia bilang, sudah kita pergi, kita mati nanti sama-sama sudah. Nah, konteksnya begitu, saudara. Karena dalam pasal 10 baru katakan mereka mau ambil batu, mau lempar Tuhan Yesus. Dan mereka lihat itu. Bukan saja begitu. Setelah Tuhan Yesus jelaskan lebih dalam lagi, mereka mau menangkap lagi Tuhan Yesus. Jadi tension, psychological tension, logical tension, physical tension, tensi-tensi, tegangan ini ada. Sehingga mereka melarang Tuhan Yesus, mereka cegah Tuhan Yesus, tidak usah kita ke sana. Tuhan Yesus bisa mati, kami juga bisa mati. Tapi saudara, poin yang berikut yang kita bisa belajar dari firman, Tuhan bilang apa? Peristiwa ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan dan nama anak Allah dimuliakan. Ini yang harus kita garis bawahi. Everything that happen in our life in this earth must go to the glory of God. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, fokus all glory to God. Itu yang namanya theocentric life, theocentric culture, theocentric action. Tuhan Yesus dalam hidup seluruhnya itu, dia berfokus untuk kemuliaan nama Allah. Dan dia mau agar supaya peristiwa kematian dari Lazarus ini membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Dan tentu dia sebagai anak Allah. Tujuannya di situ. Dan benar saudara lihat baik-baik. Kalau saudara lihat konteks selanjutnya, minggu depan kita belajar lagi. Ayat selanjutnya pasal 11 ayat yang ke-45, dia bilang apa? Banyak orang percaya. That is the point. Banyak orang memuji Tuhan. Banyak orang melihat bahwa inilah dia Mesaya, inilah dia Mesias, inilah dia anak Allah. That is the point. Poin inilah yang harus kita tarik dalam kita membaca firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan Yesus punya maksud membiarkan Lazarus mati di sana 4 hari dan datang membangkitkan Lazarus for the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan, maka kita dalam belajar firman Tuhan, kita boleh tarik bahwa setiap hidup kita ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sakit kita, susah kita, sengsara kita, kemajuan kita, apapun yang kita buat, must for the glory of God. Termasuk khotbah kayak begini harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan manusia. Kita datang di sini menyembah Tuhan juga harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Itu poin yang kita belajar. Kenapa Tuhan Yesus menunda 2 hari? Supaya kuasanya kelihatan, supaya kuasa Allah kelihatan, supaya kasihnya kelihatan, supaya pedulinya kelihatan, supaya orang-orang menjadi percaya. Itu yang namanya the action of gospel. Itu namanya tindakan kesaksian Injil. Ya saudara, Tuhan Yesus ini di dalam mengambil waktu demikian, itu ada program penginjilan. Berita baik yang dia mau sampaikan. Injil adalah berita baik. Berita baik yang mau dia sampaikan kepada orang banyak di sana, supaya orang banyak yang tidak percaya kepada dia, percaya. That's the point. Itu poinnya. Dan saudara lihat dalam ayat selanjutnya, percaya. Memang ada juga yang tidak percaya, tapi that's your problem. Karena kalau mereka tidak percaya, mereka harus bertanggung jawab dengan kebenaran-kebenarannya. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berjalan ke Betania. Tatkala Tuhan Yesus sudah mengarah
ke Betania, ada percakapan yang lain yang saya ingin sharing dengan saudara. Tatkala murid-murid bercakap dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan satu poin yang lain, berbicara tentang hari ini ada 12 jam Pak siang, setelah itu malam. Saya juga berpikir tentang statement ini, karena bagi saya ini perlu kita renungkan. Karena why did Jesus say that? Apa maksud Tuhan Yesus omong kepada mereka bahwa kita harus ke Betania karena hanya siang harus bekerja? Saya berpikir tujuan Tuhan Yesus mau mengajar kepada orang-orang itu dan kepada saudara dan saya pada saat ini, bahwa bagi Tuhan the time is very precious. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berharga sekali. And that's why Jesus wanted to use the time well, productively, effectively. Dia mau mengajar kepada kita, jangan sampai kita salah menggunakan waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Dan saudara, ini cocok dengan kita di zaman sekarang. Karena bukankah banyak orang membuang-buang waktu dengan media sosial, dengan hura-hura yang mengarah pada narsisme, kepentingan diri, egois, bahkan hedonis. Tujuannya untuk menyenangkan diri daripada menyenangkan Tuhan. Wrong using the time. Salah menggunakan waktunya. Sehingga orang datang gereja maunya 5 menit pulang udah. Dan dia takut lama-lama dia ngomong-ngomong. Why? Because I need the time for me. I want to watch the soccer. I want to play the soccer. I want to go for fun. Saya mau keluar main bola. Saya mau keluar untuk tamasya. Saya mau piknik. Saya yang mau. And we make wrong decision. Makanya saudara, saya harap dengan pengajaran hari ini tentang time, let's use it well. Seperti Tuhan saja di sini. Bahwa siang Tuhan kasih untuk kita bekerja. Let's use it productively, effectively for God's glory. Bagaimana kita gunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan? Saudara bayangkan Tuhan Yesus ini dengan murid-murid ini jalan kaki, ini bukan main-main, ini bukan sedikit energi dan waktu yang mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sekarang sebenarnya jauh lebih enak, dan harusnya zaman sekarang orang lebih bisa banyak datang ke Tuhan dan bisa lebih banyak duduk dengan mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan seperti ini. Harusnya demikian. Saudara coba cek di mana orang mau dengar firman Tuhan lebih lama. Orang ngomel, orang marah-marah karena khotbah terlalu panjang. And that's wrong in using the time, dalam menggunakan waktu. Makanya Tuhan Yesus, kalau lihat dalam pengajaran hidupnya, dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung, mengajar dan mengajar dan mengajar. Bersama itu membuat mujizat. Tapi tujuannya mengajar supaya people mengenal dia dan menyembah Tuhan. That's the point. Tujuannya supaya fokusnya untuk kemuliaan nama. Perjalanan yang jauh itu, sampailah mereka ke kampung di mana Lazarus dikuburkan, atau di Betania, tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat 19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Kata-kata banyak orang Yahudi, apalagi dekat Yerusalem, saudara bisa bayangkan berapa banyak orang di situ. Memang Alkitab tidak sampaikan berapa banyak, tapi dengan banyak saya bisa bayangkan ini adalah orang-orang yang punya spirit of togetherness-nya itu besar. Semangat kebersamaannya itu besar. Dan saudara bayangkan ini 4 hari saja orang masih ada. Kita datang dari berbagai macam suku di sini ya. Saya lebih banyak di Kupang, jadi saya lebih paham suku di Kupang, di Rote, di Sabu, di bagian NTT. Dan saya harap mungkin sama juga. Yaitu tatkala ada kematian,
itu orang-orang datang bersama. Bahasa Kupang bilang mete. Mete itu artinya dia duduk bersama yang berduka cita, bermalam bersama, berhari bersama, datang dan ada malam-malamnya itu. Orang Yahudi memiliki tradisi demikian. Bahkan kalau saudara buka dalam Kejadian pasal 50, kalau bicara tentang kematian Musa, kematian Yakub, itu 1 bulan. Sudah mulai buka saya dalam Kejadian pasal 50. 30 hari berkabung. Kalau kita di NTT atau mungkin di tempat lain tidak sampai begitu. Tapi begitulah semangat kebersamaan. Poin saya dalam menggali poin ini tujuannya begini. Kalau begitu banyak orang Yahudi yang datang, saudara bisa bayangkan the target of our Lord Jesus Christ is achieved. Tujuan Tuhan Yesus untuk menunjukkan kuasanya itu menjadi dilihat oleh banyak orang. Kalau saudara banding dalam Markus pasal yang ke-5, Tuhan Yesus juga bangkitkan seorang anak, namanya anak Zairus ya. Itu anak dari kepala rumah ibadah. Itu udah mati juga. Anak itu umurnya sekitar 12 tahun. Tapi setelah itu Tuhan Yesus bilang jangan kasih tahu banyak orang. Tapi yang ini saudara, yang ini terjadi di muka umum. Ini satu kesaksian yang luar biasa sekali yang Tuhan sudah programkan itu. Jadi dengan firman Tuhan katakan ada banyak orang. Bagi saya melihat firman ini kekayaan sukacita. Poin yang Tuhan mau capai di sini yaitu agar begini banyak yang lihat. You better believe. Percaya sudah. Masa di bata-bata lihat pun tidak percaya, ini aneh. Makanya Tuhan itu bekerja dengan logis juga supaya masuk akal apa yang terjadi. Ini bukan cerita-cerita isapan jempol omong kosong saja. This is a true, this is real. Sehingga apa yang disampaikan di firman ini kebenaran, itu yang namanya kebenaran. Sehingga kita bicara kebenaran tidak perlu takut-takutan, tidak perlu ragu-ragu, dan tidak perlu kompromi-kompromi. You just say it out. Saksikan yang apa yang ada. Sehingga murid Tuhan Yesus Yohanes ini dia tulis apa ada tanpa takut. Itulah kebenaran. Kalau kebenaran ada ya you say it. Dan orang banyak yang datang ini tidak bisa menyangkal. Dan saudara bayangkan dalam konteks nanti minggu depan saudara akan lihat. Ini harus dihadapi oleh para pimpinan-pimpinan gereja waktu itu. Anggaplah gereja, sinagoga itu kan gereja. Orang-orang rohani, orang-orang pimpinan-pimpinan Saduki, pimpinan-pimpinan Farisi yang mengatur bangsa Israel waktu itu harus hadapi kebenaran ini. Dan kalau saudara baca lanjut, mereka mau bunuh Lazarus. Kenapa? Karena ini bukti kebenaran. Jadi kebenaran harus dihabisi. You cannot do that. Kebenaran tidak bisa dibakar. Kebenaran tidak bisa dihanguskan. Baik saat ini sampai di akhirat. No. Makanya lebih baik peluk kebenaran. Karena sampai akhir pun kebenaran itu bersama dengan kita. Makanya banyak orang ini ada supaya orang ini juga berikan kesaksian. Dan banyak yang percaya itu tidak bisa dilawan. Dan sampai saat ini saudara, meskipun ada omong kosong dari orang-orang pimpinan Yahudi waktu itu, tapi sampai saat ini orang Kristen masih percaya apa yang terjadi karena memang that's the truth. Dan you as the disciple of Jesus must hold this. Saudara dan saya ikut Tuhan ini jangan ikut-ikut asal-asal, tapi ikut dengan percaya bahwa this is kebenaran, ini betul. Nah, seorang begini banyak saya lihat dan saksikan dan sampaikan itu, masa saudara-saudara kita sendiri masih takut-takut sampaikan kebenaran. That's something wrong kalau kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Poin yang kedua, sudah lihat di buletin, poin yang kedua. Kalau saudara bertahan, saudara luar biasa. Karena di tempat yang lain, poin pertama baru 1 poin. Sekarang kita makan rohani piring kedua. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini bukan kata-kata dari Maria. Ini bukan kata-kata dari Marta. Ini bukan kata-kata dari murid-muridnya. This sentence, this statement is coming right on from Jesus. Saudara, konteksnya itu. Marta ini kan dan Maria dalam keadaan sedih. Kalau saudara buka dalam Markus pasal 5 yang kematian anak kepala rumah ibadah itu, mereka menangisnya itu beraung-raung, sama juga dengan orang Kupang kalau menangis juga besar-besar. Saya tidak tahu orang Jawa, orang mana kalau orang kekasihnya meninggal, orang tuanya meninggal. Tapi kalau budaya-budaya kita di daerah timur, itu di sini dia menangis, di terminal saya juga dengar. Semakin meraung besar, semakin menunjukkan sedih. Tapi itu bukan saja tradisi kita. Orang Yahudi lebih ngeri lagi. Di bangsa di perjanjian lama, saudara bisa buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17, itu dikatakan mereka ada orang-orang khusus yang disewa khusus. Kalau kita di sini biasanya sewa speaker, sewa tenda. Mereka di sana sewa tukang menangis. Itu ada. Kita tidak ada di sini. Mereka lebih ngeri lagi. Alkitab tidak catat di sini, tapi di perjanjian lama itu ada. Saudara bisa lihat saja di rumah. Saya juga kasih teksnya di dalam online khotbah saya, sudah kasih yang 100 sekian poin itu ada di situ di firman Tuhan, banyak sekali yang saudara bisa lihat. Tapi saya mau ringkaskan saja di sini bahwa tatkala Tuhan Yesus datang, pasti tangisannya itu bukan sedikit. Dan bukan saja Maria dan Marta yang menangis, orang-orang Yahudi juga menangis bersama-sama dengan mereka. Dan saudara tahu kalau Tuhan Yesus saja begitu dekat dengan mereka dan begitu saling mengasihi, saudara bisa bayangkan bahwa ini keluarga yang sangat lovely. Mereka pasti seorang yang baik sekali.